Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara menyambung kabel yang bercabang, ya, atau cara menyambung kabel cabang, ya. Namun sebelumnya mohon maaf, bukan berarti saya menggurui ataupun merasa sok pintar. Sifat saya hanya berbagi pengalaman sesuai pengalaman yang saya dapatkan. Jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu sebagai tanda persahabatan kita. Juga ditekan tombol lonceng untuk melihat koleksi video saya terbaru. Langsung saja untuk tutorialnya, simak penjelasan berikut. Ya, langkah yang pertama, pastikan kabel ini hanya sebagai media saja untuk mempermudah penjelasan, ya. Ini ada kabel yang akan kita sambung, kemudian ada korek api. Fungsinya korek api ini untuk mengupas. Kalau mengupas menggunakan gunting, takutnya itu bagian dalam kuningannya itu, tembaganya itu luka atau kepotong, sehingga saya cenderung lebih suka menggunakan korek api. Fungsinya adalah untuk mengupas kulit dari sebuah kabel. Ya, kita kupas untuk bagian kulitnya. Hati-hati karena ini menggunakan api, ya. Nah, setelah terkupas, kemudian di bagian kulit ini yang kebakar ini kita potong menggunakan gunting untuk supaya lebih rapi. Nah, kayak gini, ya. Kemudian setelah kabel yang satu terkupas, sekarang kita masuk ke kabel yang kedua, juga kita kupas menggunakan korek api juga, ya. Setelah keduanya terkupas, kemudian kita bagi menjadi dua bagian, ya. Ya, kita kira-kira aja menjadi dua bagian kayak gini, ya. Setelah kiranya seimbang, kita gulung bagian yang kita bagi tadi, kita gulung supaya lebih kencang, ya, karena arus listrik itu kalau kendor itu berbahaya. Selanjutnya untuk kabel yang kedua juga kita bagi menjadi dua bagian, ya. Nah, kayak gini. Pastikan semuanya sudah terbagi dua, kita tinggal sambungkan. Bagaimana cara menyambungnya? Ya, cara menyambungnya tinggal kita bentuk kayak gini, ya. Kita kencangkan, kita putar juga enggak apa-apa, ya. Setelah pastikan semuanya kayak gini, kemudian kita gulung di bagian kabel yang sebelah kanan boleh. Kita putar atau kita gulung ke kanan sampai penuh. Kemudian kita mutarnya balik, tadi ke kanan, sekarang ke kiri, menuju ke tempat semula atau di bagian tengah. Iya, kayak gini, ya. Nah, kita mutarnya balik. Pastikan untuk putarannya itu kencang supaya tidak terjadi konsleting. Kemudian kabel yang satunya lagi kita putar ke kiri. Setelah putar ke kiri, kemudian balik lagi ke kanan. Ya, kita putarnya balik ke arah kanan. Fungsinya supaya kabel yang satunya itu bisa bertemu di bagian tengah. Iya, semoga dapat dipahami, ya, kayak gini, ya. Ya. Setelah ketemu di bagian tengah, tinggal keduanya ini kita putar kembali. Kita putar lagi sehingga ini untuk kapasitas, maksudnya itu untuk kekuatannya itu lebih kuat, sehingga
lebih kecil kemungkinan untuk konslet ya ataupun putus, sehingga benar-benar kuat. Nah, setelah bertemu kita juga boleh kita rapikan, diputar ke kanan boleh, ke kiri boleh, fungsinya untuk merapikan saja. Nah, setelah tersusun rapi, tinggal kita bungkus menggunakan ya pembungkus ya ataupun solasi, supaya rapih dan tidak berbahaya. Ya, mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih.